Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Nofriandi Anwar, NRP 05211100000110 dari jurusan Sistem Informasi di kelas Botani Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budidaya tanaman lidah mertua. Lidah mertua atau memiliki nama ilmiah Sansevieria adalah marga tanaman hias yang cukup populer sebagai penghias bagian dalam rumah. Karena tanaman ini dapat tumbuh dalam kondisi yang sedikit air dan sedikit cahaya matahari. Tanaman ini memiliki ciri-ciri daunnya yang tebal, keras, sukulen, tegak, dan ujungnya yang meruncing. Lalu tanaman ini mampu menyimpan air dalam jumlah banyak di seluruh bagian tubuh. Karena itu tanaman ini mampu hidup di daerah tandus dan kering. Tanaman ini memiliki spesies asli kurang lebih 70 spesies. Jika termasuk tanaman spesies hibrid, maka jumlah spesiesnya kurang lebih 2 kalinya. Lalu manfaat ditanamnya tanaman lidah mertua ini adalah karena ini sebagai marga tanaman hias, yakni dapat sebagai dekorasi rumah seperti pagar semi permanen dan untuk kreasi anyaman. Pagar semi permanen ini seperti menempatkannya berderetan sehingga membentuk seperti sebuah pagar. Lalu dapat menyerap polusi udara dan mengurangi radiasi. Mengurangi radiasi ini seperti radiasi yang dihasilkan oleh barang-barang elektronik seperti handphone, radio, TV, wifi, dan lain-lain. Lalu untuk manfaat untuk tubuh atau kulit seperti sebagai tonik rambut, lalu obat kulit, dan dapat mengurangi sindrom trauma terhadap gedung untuk manfaat psikologisnya, karena tanaman lidah mertua ini memiliki aroma yang khas sehingga dapat mengurangi aroma-aroma gedung, ruangan, dan bau cat. Syarat lingkungan untuk tumbuhnya tanaman lidah mertua ini adalah suhu lingkungan dengan suhu 24-29 derajat Celcius pada siang hari dan 18-21 derajat pada malam hari, yang artinya tanaman ini kurang cocok tumbuh di daerah dengan suhu yang rendah. Lalu memiliki curah hujan tidak lebih dari 250 mm per tahun, yang artinya ini adalah probabilitas. Lalu cahaya 1000 sampai 10.000 foot candle dan memiliki kondisi tanah yang aerasinya baik dan mampu meloloskan air. Jadi tanaman ini membutuhkan sedikit air, tetapi media tanahnya haruslah yang dapat meloloskan air dengan cepat, karena penyerapan air dari tanaman ini cukup cepat. Di sini ada teknik budidaya tanaman lidah mertua. Yang pertama untuk media. Di sini ada beberapa contoh bahan-bahan yang dimiliki untuk menanam. Yang pertama adalah contohnya pasir malang, tanah, pupuk organik, dan bahan organik. Nah, perbandingan untuk 4 bahan tersebut yakni 2:1, dan banding 1, yang dimana 2 ini adalah pasir malangnya. Lalu yang kedua, untuk bahan sekam bakar, pasir malang, dan pupuk kandang, perbandingannya boleh 1:1:1 atau 1:2:1 untuk media pasirnya yang 2. Lalu selanjutnya untuk pemupukan, menggunakan pupuk majemuk yang bersifat slow release, kandungan N yang tinggi, dan pemberian pupuknya 2-3 kali dalam sebulan. Lalu untuk penyiramannya,
frekuensinya disesuaikan dengan kelembapan media dan lingkungan dari tempat tanaman itu tumbuh. Saat musim kering, disiram kurang lebih 2-3 kali sehari. Untuk pemeliharaannya membutuhkan cahaya semi langsung atau teduh, yang artinya jika diletakkan di dalam rumah, tanaman perlu disinari. Jika menggunakan cahaya matahari itu bisa langsung atau melalui jendela rumah. Dan jika menggunakan lampu, lampu tersebut memiliki 150-600 foot candle. Lalu di sini ada teknik atau cara perbanyakan dari tanaman lidah mertua itu sendiri. Yang pertama adalah pisah anakan, stek daun, potong pucuk, cacah daun, cabut pucuk, stek rimpang, dan kultur jaringan. Kurang lebih seperti itu presentasi saya mengenai budidaya tanaman lidah mertua. Berikut sumber yang telah saya dapatkan dan saya rangkum untuk membuat presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.